Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu baru aja bahas tentang kejadian 31 dari ayat 22 sampai 42. Hari ini kita akan lanjutin dari ayat 43 sampai 55-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 31 ayat 43 sampai 55. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke Satu Dunia ya. Nah guys, kita lanjut lagi ke edisi Laban dan Yakub nih guys. Di ayat 43 sampai 44, lalu Laban ini menjawab dan berkata kepada Yakub, karena dia gak terima dengan pembelaan Yakub. Satu sisi emosi lihat perilaku mantunya, sisi lain juga tersentuh dengan kasih sayang lihat putri-putrinya. Saat itu baru Laban berasa akan berpisah untuk selamanya dengan putri-putri dan cucu-cucunya nih. Akhirnya Laban ngomong guys, "Udahlah jangan pada emosi. Anak perempuan ini adalah anak-anak saya, anaknya mereka adalah cucu-cucu saya. Ternak ini adalah ternak saya, dan semua yang kamu lihat di sini juga punya saya. Yang kulakukan sekarang adalah demi putri-putri saya. Sekarang mari kita buat perjanjian antara saya dan Anda, dan biarlah perjanjian itu yang menjadi saksi antara kamu dan saya." Nah di ayat 45, Yakub mengambil sebuah batu lalu menyusun batu-batu itu jadi semacam tugu untuk menjadi saksi dari perjanjian yang akan dibuat. Di ayat 46, Yakub berkata kepada semua kerabatnya dan kerabat Laban. Di ayat 47, Laban ini menyebut mesbah itu Jegat Saduta, artinya tumpukan kesaksian. Tapi Yakub menyebutnya Galet, yang merupakan gabungan dari Gal dan Ed, dan artinya itu seperti istilah Aram, yaitu tumpukan saksi. Nah di ayat 48 sampai 53, Laban berkata, "Tumpukan batu ini akan menjadi saksi antara kamu dan saya. Yahweh akan mengawasi saya dan kamu. Jika engkau menindas putri-putriku, atau jika engkau mengambil istri lain selain putri-putriku." Nah ternyata Laban juga perhatian ya guys sama putri-putrinya. Nah saat hendak berpisah ini terlihat nyata bahasa yang menunjukkan bahwa dia tidak cukup nyaman dengan integritas Yakub. Padahal Yakub beristri dua juga gara-gara dia ya guys. Nah tapi sekarang dia mau memastikan putrinya baik-baik saja. Nah Tuhan akan menjadi saksi antara aku dan kamu. Batu-batu ini akan menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati tumpukan batu ini untuk nyamperin kamu, dan kamu juga tidak akan melewatinya. Tuhan Abraham dan Tuhan Nahor akan menjadi hakim di antara Laban dan Yakub guys. Nah lalu di ayat 54, Yakub ini mempersembahkan korban. Secara harfiah ia menyembelih korban bakaran di atas gunung untuk mengesahkan perjanjian itu. Nah ia memanggil kerabatnya untuk makan roti. Nah perjamuan korban itu nantinya jadi bagian integral dari ritual Ibrani. Nah mereka kemudian makan roti bareng-bareng dan nginep di gunung itu sepanjang malam. Di 55, pagi-pagi Laban ini bangun. Dia mencium putri-putrinya dan cucunya, Rahel Lea dengan anak-anak mereka.
Nah, gak ada keterangan bahwa Laban mencium Yakub waktu berpamitan itu sebagaimana sambutan Laban saat bertemu Yakub pertama kali. Ia menyambut dengan ciuman dan pelukan, tapi kali ini hanya pada putri-putri dan cucunya. Nah, ia memberkati putri-putri dan juga cucu-cucunya, lalu kembali ke tempatnya ke Padan Aram. Ya, demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau kalian buat merefleksikan nih. Nah, hari ini kita belajar bahwa Allah itu tetap setia pada janjinya dan mau Yakub tetap pergi ke Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan melembutkan hati Laban sehingga membiarkan Yakub pergi beserta anak dan cucunya, serta ternak-ternak dan harta milik kayak tenda dan lain-lain yang diakui sebagai miliknya. Tuhan juga melembutkan hati Yakub yang juga keras kepala untuk bisa dengar ayah mertuanya itu dan dengan tenang membuat perjanjian. Kalau Tuhan gak mengendalikan hati mereka berdua, pasti masih sama-sama keras mempertahankan apa yang menurut mereka benar. So, Tuhanlah yang bisa mengubah, mengendalikan hati manusia. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan hari ini nih guys? Yang bisa kita terapkan adalah percaya pada Allah yang bisa mengendalikan hati orang dan dapat mengendalikan peristiwa hidup manusia. Nah, jadi sewaktu-waktu kamu sangat temperamen, berdoalah, minta Tuhan melembutkan hatimu. Dan saat sedih juga berdoalah, minta Tuhan menghiburmu guys. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, menurutmu kenapa sih Laban akhirnya menerima keputusan Yakub pergi membawa anak dan cucunya? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau misalnya mau komen di bawah jawaban kalian, juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja teman-teman saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hati manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.